Kita mulai dan kita ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Akhrajal mar'a. Jadi kho-nya itu tafkhim. Beda antara biasa dengan ya. Jadi kho-nya ditebalkan. Akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ya, baik, kita baca 5 ayat terlebih dahulu. Dari tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaan ahwa. Tuliskan sedikit lagi. Ghusaan ahwa. Faja'alahu ghusaan ahwa. Ya, silakan Pak Imam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Khalaqa. Ya, jadi apa namanya? Alladzi khalaqa fasawwa. Di makhraj ko-nya kita jelaskan agar tidak seperti huruf K yang di O kan. Khalaqa. Nah, kalau khalaqa itu K yang di O kan. Tapi khalaqa, qa. Ya, qa. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaan ahwa. Huruf tha di ujung lidah. Ghusaan. Faja'alahu
Masih kurang tipis. Iya. Hutha. Ya. Ya, salah betul. Syukran, Pak. Silakan, Pak Arvin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Jadi alladzi yang ketiganya kita panjangkan melebihi alladzi yang sebelumnya ya. Karena di ayat 4 itu ada ada hamzah. Walladzi akhrajal mar'a. Ya, itu yang membedakan. Silakan Pak Anwari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Ditahan sedikit. Sabbihis ya, jadi ada dua ba yang bertasydid ya. Ada sabbihi, kemudian ada rabbika. Maka kita seimbangkan ya. Kita seimbangkan antara ba tasydid yang pertama dengan ba tasydid yang kedua. Ya. Silakan dilanjut, Pak. Dikurangi di yang pertama. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ahwa. Annya langsung dilanjutkan. Wutha'an ahwa. Ya, agar tidak terdengungkan yang annya. Lanjut. Siapa dulu? Arjun dulu atau? Ya, Arjun dulu ya. Rahmanirrahim. Akh Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Silakan Adam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi
khalaqa khalaqa الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Masya Allah. Suaranya mengalahkan suara. Coba apa? Adam, coba Adam. Ha. Coba ha. Ha. Nah, kemudian apa tadi? Kha. Kha. Khalaqa. Oke. Baik, syukron. Ya, silakan kita lanjut Pak Deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kurangi sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis. Sabbihisma rabbika a'la. Rabbikal ada. Rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Zi-nya dikurang sedikit panjangnya. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. 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 Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa. Kita panjangkan. Faja'alahu ghusa. Faja'alahu ghusya'an ahwa. Sa di ujung lidah. Sa. Ghusaan ahwa. Ghusya'an ahwa. Ya, baik. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Yang alladzi yang terakhir kita panjangkan. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a fajalahu husa'an ahwa. Ya, yang sa-nya kurang panjang karena mad wajib ya. Husa'an ahwa. Fajalahu husa'an ahwa. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, qalqalahnya qa, sanuqa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamu
wa nuyassiruka lil yusra ونيسرك لليسرى fadzakir in nafa'atiz dzikra. فذكر إن نفعت الذكرى Za-nya di ujung lidah. Nafa'atiz dzikra. نفعت الذكرى Kemudian huruf K-nya tidak dikolkolahkan. Kadang terkolkolahkan. Dzikra. Nah, tidak ada ke-nya. Tapi zik, dzikra. Ya, ini agak agak halus ya. Nah, kadang terkolkolahkan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. فذكر إن نفعت الذكرى Ya, masih ada kayaknya barusan. Dzikra. Ya. Ya tidak ada kolkolahnya. Sayadzakkaru man yakhsha. سيذكر من Yakhsha. يخشى Ya, baik kita lanjutkan. Silakan Pak Suhar. Dari sanuqari'uka. Sanuqri'uka fala tansa. Sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, ko-nya jadi ke jadi. Sanuqari'uka. Seharusnya ko. Sanuqa ri'uka. Sanuqari'uka Sanuqri'uka fala tansa. fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ya. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Sin tidak terkolokkan, tapi Wa dialirkan. nuyassiruka lil yusra. Ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah, dan sinnya tebal. Shin, sya. Yakhsha. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha. 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 Ya, baik. Silakan Pak Imam. سنقرئك فلا تنسى Ya. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى Tebalkan sedikit lagi. Jahra wa ma. جهر Ya, jah. إنه يعلم الجهر وما يخفى Barusan agak tipis ya. Jah jadi. Jah. Tapi jah. Ya. Jahra. Ya. Tebal. Jahra wa ma. Niha. جهر وما يخفى Ya. ونيسرك لليسرى Ya. Yusnya tidak dibenturkan. Yusro. Tapi yusro. ونيسرك لليسرى Ya. فذكر إن نفعت الذكرى Ya. سيذكر من يخشى Yakhsha. Ya. Baik. Kita lanjutkan Pak Arfin. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma Allah. Hanya Masya Allah.
hanya terus. إلا ما شاء الله Ya. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Baik, kita lanjutkan. Pak Anwar. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. La dipanjangkan, Pak. Illa ma إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى yakhfa huruf kha. وما يخفى Lanjut. ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى. Ro-nya ditahan sedikit. Fadzakir in فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Nah, ditahan. Sayadzakkaru man سيذكر من yakhsha. يخشى. Ya, baik. من يخشى. Ya, baik. Selanjutnya, Arjun, silakan. Coba sebentar aja. Ada tasdidnya ya. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhfa. Lanjut. فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Baik, silakan. Adam. Fala tansa. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من Yakhsha. Ya, baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqari'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa ma yakhfa. Diulangi, Pak. Innahu. Ma yakhfa. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra
Zikra. Zikro. Saya zakaru man yakhsha. Ditahan semua. Sayadzakkaru man yakhsha. Saya zakaru man yakhsha. Ya, baik. Silakan. Sanuqri'uka fala tansa. Ditambah qalqalahnya. Sanuqa riuka. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Zikra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya, baik. Kita cukupkan 10 ayat ya. Jadi kita bagi dua. Nanti biar kita bisa membaca maknanya sama mungkin sedikit murojaah. Kita ulangi dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih artinya sucikanlah. Isma rabbika, nama Rabb engkau. Al-a'la, yang maha tinggi. Ya, maksudnya ketika kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu kan artinya maha suci Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita membayangkan Allah itu suci. Suci itu cenderung apa namanya? Dari kotoran gitu. Kotoran yang terlihat. Tapi subhana itu kesucian dari kotoran maknawi. Misalkan dari hal-hal yang buruk, dari kekurangan. Artinya ketika kita mengucapkan subhana rabbil a'la berarti maha suci Allah artinya maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kekurangan sama sekali. Makanya ketika ada ayat-ayat tentang apa namanya? Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak gitu kan. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Waqalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Nah, setelahnya tuh dibantah oleh Allah dengan kalimat subhanah. Maha suci iya. Maksudnya maha suci iya dari hal yang demikian. Ya. Maha sempurna Allah dari hal yang demikian. Gak mungkin seperti itu. Jadi mengucapkan subhanallah itu dalam hati kita itu ada rasa Allah itu maha sempurna. Maha sempurna dengan kekuasaannya, maha sempurna zatnya, maha sempurna apa namanya ketetapan-ketetapannya maha sempurna. Ya. Apa yang Allah tentukan, ya kadar-kadarnya maha sempurna, ciptaannya maha sempurna seperti itu. Jadi itu maksudnya. Kalau kita kan pasti ada apa namanya? Ada cacat. Sebagus apapun itu pasti ada cacat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacatnya sama sekali. Jadi ketika mengucapkan subhana itu berarti kita sedang menanamkan dalam hati kita Allah maha suci dari segala kekurangan. Berarti maha sempurna. Ya. Jadi subhana itu maha sempurna. Maha suci dari Allah suci dari segala tandingan-tandingan. Orang kan suka apa namanya menyematkan sesuatu ya kepada Allah. Misalkan menempelkan hal-hal yang jelek. Nah Allah maha suci dari itu. Nah, orang apalagi di zaman Rasulullah SAW sebelum Nabi datang diutus itu kan Allah disekutukan dengan 360 berhala. Gitu. Nah Allah subhanah. Allah maha suci. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Pernah dengar Pak ya? Apa namanya? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabb engkau dari apa yang mereka sifatkan. Ya, mereka mensifati Allah dengan
Allah nggak adil. Maha suci Allah dari kalimat itu. Allah tidak mampu membuat saya jadi. Maha suci Allah dari persangkaan-persangkaan kita yang seperti itu. Allah kok belum mengabulkan doa. Maha suci Allah dari tidak mengabulkan doa. Jadi pokoknya semua semua lakop ya, atau label-label buruk yang ditempelkan kepada Allah tuh Allah Maha Suci itu maksudnya, Pak. Nah, makanya kita akan eee eee, merasa mengagungkan dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka sucikanlah nama Rabb engkau yang maha tinggi, ya. Artinya terutama dalam hati kita dulu, ya. Ada dua nih, mensucikan dalam hati kita dan mensucikan dari kejelekan yang diinikan oleh orang lain. Ada orang mengatakan kepada Allah hal-hal yang buruk lah tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kita bantah gitu kan. Nah, tapi yang paling penting itu sebenarnya di dalam hati kita. Kadang kita tidak terima dengan takdir gitu kan. Kok Allah seperti ini? Nah, Maha suci Allah dari kok-koknya Anda itu. Kayak gitu. Itu maksudnya. Kok kayak gini? Maha suci Allah dari semua itu. Ya, karena Allah Maha Hakim, Allah Maha bijaksana. Nah, makanya Nabi menganjurkan ini untuk dibaca ketika sujud ya. Ketika turun ayat ini, Nabi mempraktekannya dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal. Baik. Kita lanjutkan. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi yang khalaqa telah menciptakan fasawwa ya. Fasawwa dan dan membentuknya atau menyempurnakan bentuknya. Ya, setelah Allah sempurnakan setelah Allah ciptakan, nah yang Allah ciptakan itu Allah sempurnakan bentuknya. Ya. Manusia menjadi ahsanat taqwim. Manusia menjadi sebaik-baik bentuknya. Walladzi qaddara fahada. Ya. Yang qaddara. Qaddara itu kan kadar, menentukan kadar. Ya, menentukan takaran, ya. Misalkan dia menciptakan ini jenisnya ini sifatnya kayak gini, manusia sifatnya seperti ini, hewan sifatnya seperti ini. Itu namanya Allah menentukan. Fahada dan ia memberi hidayah, memberi petunjuk, ya. Walladzi qaddaral khalaiq ajnasaha wa anwa'aha wa sifataha. Allah yang menentukan kadar makhluknya, jenisnya, ada yang jenis manusia, ada yang jenis hewan, ada yang jenis benda mati, wa anwa'aha wa sifataha dan sifat-sifatnya. Ya. Wahada kulla makhluqin ila ma yunasibuhu wa yuwaimuhu. Dan menunjuki setiap makhluk sesuai dengan yang sesuai dengan kondisinya. Fahada Allah memberikan hidayah. Hidayah Allah itu bukan hanya hidayah dalam artian kita mendapat petunjuk ke jalan yang benar, tapi termasuk hidayah, misalkan hidayah yang sifatnya kauniyah. Ada hidayah syariah. Hidayah syariah itu kita tahu kebenaran. Kalau hidayah kauniyah, kita tahu fitrah kita. Misalkan ada api, kita menghindari api. Itu kan Allah memberikan kita hidayah. Seandainya kita nggak diberikan hidayah, kita pegang aja api, akhirnya kita terbakar. Gitu kan. Nah, iya, kayak hewan-hewan itu kan Allah berikan hidayah, tapi itu ilham bentuknya. Kenapa seekor hewan bisa masing-masing ya? Ada misalkan seekor anjing, misalkan dia bisa mencium eh, bau tertentu, misalkan. Itu namanya hidayah. Kok bisa seekor lebah, nah, misalnya membuat madu gitu. Nah, itu kan Allah yang menunjuki gimana caranya sehingga dari bunga itu akhirnya diolah menjadi madu gitu kan. Itu Allah memberikan hidayah. Nah, masing-masing makhluk itu ada hidayahnya. Nah, itu hidayah yang kauniyah. Hidayah yang sifatnya semua orang mesti dapat. Hidayah untuk dia diciptakan sesuai dengan kemampuannya. Contohnya kita udah punya kaki nih. Akhirnya kita bisa berjalan. Dari mana kita tahu kalau kaki ini untuk berjalan gitu kan? Nah, itu hidayah dari Allah. Dari mana kita tahu kalau agar kenyang masukkan makanan ke dalam mulut. Nah, itu hidayah. Jadi nggak perlu dipelajari kalau hidayah ini. Allah sudah tetapkan. Ya, semua makhluk Allah berikan hidayah. Jadi setelah diciptakan nggak diam gitu aja. Kalau kita kan jadi udah di install ya Pak istilahnya. Kalau buat robot gitu kan. Selesai sih robotnya, tapi belum tentu kan robot itu mengerjakan sesuai yang dikehendaki.
Tapi Allah lebih jauh daripada itu, tidak bisa dibandingkan dengan kita membuat robot. Jadi maksudnya fahada di sini adalah memberikan hidayah, baik hidayah yang sifatnya umum untuk semua makhluk, hujan jatuhnya ke bawah, coba hujan jatuhnya ke atas. Air mengalir ke bawah, coba mengalirnya ke atas, bisa aja gitu. Tapi Allah membuat, ya itu namanya Allah memberikan hidayah agar air itu mengalir. Atau hidayah yang sifatnya kita mengetahui Islam dan kebenaran. Walladzi akhrajal mar'a. Alladzi yang akhraja, mengeluarkan al-mar'a. Al-mar'a artinya apa namanya? Rumput, padang rumput ya, padang rumput. Sehingga bisa manusia menternakkan atau menggembalakan hewan ternaknya. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Ya, faja'alahu, kemudian Allah menjadikan padang rumputan tadi ghutsa'an. Ghutsa'an itu kering. Ahwa itu kehitam-hitaman. Jadi ya wallahu alam seperti apa ya. Kalau rumput yang sudah mati biasanya menguning, Pak. Kalau yang menghitam itu pernah lihat, Pak? Nah, ini masih jadi pertanyaan, ya. Tapi ini pasti ada, ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat 2 sampai ayat 5 itu alasan kenapa kita perlu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan dan kemudian menyempurnakan. Allah telah menetapkan kadar segala sesuatu kemudian memberikan petunjuk. Allah telah mengeluarkan ya rumputan ya dan lain sebagainya. Ya, itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sanuqri'uka fala tansa. Ya. Artinya kalau sanakro kami akan membaca. Kalau sanukri kami akan membacakan. Sanuqri'uka kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Jadi ada kejadian Rasulullah ketika Jibril menyampaikan wahyu, kan Nabi baca misalkan Jibril membaca nih, sabbih isma rabbikal a'la. Nabi ngulang dulu, sabbih isma rabbikal a'la. Karena Nabi takut pas dibacakan dari awal sampai akhir kan lupa apa tadi wahyunya gitu. Nah, jadi Nabi sempat khawatir kalau wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kan hanya sekali baca gitu. Hanya sekali baca biasanya. Dibacakan sekali, kalau panjang misalkan lupa tadi yang awalnya apa. Nah, akhirnya Allah menenangkan, nggak usah takut ya. Kami akan bacakan dulu semua ayatnya. Kan Nabi mendengar. Nabi nggak akan lupa. Nah, maka sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu, kamu tidak akan lupa. Kita lanjutkan. Illa masya Allah. Ya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi pada hukum asalnya Nabi nggak akan pernah lupa bacaan Quran. Tapi ada sesekali Allah kehendaki Nabi lupa. Nah, gitu kan. Itu dalam rangka ya ada hikmah tertentu. Sebagai contoh misalkan kalau lupa di sini Nabi lupa ayat saya belum pernah dengar riwayatnya. Cuma kalau Nabi lupa rakaat salat ada ya. Nabi salat 2 rakaat udah salam gitu kan. Para sahabat diam, dikira itu ada perubahan. Ternyata bukan perubahan. Memang Nabi lupa. Sehingga kita tahu ada syariat sujud sahwi gitu. Nah, hikmahnya agar kita belajar gimana mengatasi bertindak ketika lupa. Nah, jadi ini yang terjadi. Jadi fala tusabiq Jibril fil qiraah ya. Dan jangan mendahului Jibril dalam membaca. Kama kunta taf'al, seperti yang biasa engkau lakukan, hirsan ala tansah ya. Karena berusaha agar tidak lupa. Jadi Nabi pun pernah khawatir. Kalau kita kan lupa, Pak, tinggal baca lagi Quran. Apa ya tadi buka gitu. Kalau dulu kan enggak ada tulisannya. Nabi enggak bisa baca, makanya berusaha. Nah, Allah menetapkan fala tansa, engkau tidak akan lupa. Kita lanjutkan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya. Sesungguhnya ia
Allah Subhanahu wa taala ya'lamul jahra, mengetahui yang jahar, yang jelas, yang nyaring, yang terlihat, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Ya, yang terlihat oleh banyak orang dan yang tersembunyi dari banyak orang Allah tahu. Yang terlihat oleh manusia, yang tersembunyi di dalam dada Allah mengetahuinya. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, ini wa nuyassiru. Kami mudahkan engkau, wa nuyassiruka. Kami mudahkan engkau lil yusra. Untuk yusra, ya. Yusra itu apa namanya? Berasal dari kata mudah juga. Jadi ayat ini adalah maksudnya wa nuhawwinu 'alaika al-amal bima yurdillah. Ya, jadi kami mudahkan engkau untuk beramal yang Allah ridhai. Jadi nabi itu sudah Allah tabiatkan mudah melakukan amal soleh dan mudah meninggalkan maksiat. Nah, jadi kalau kita kan kadang susah meninggalkan maksiat karena hawa nafsu misalkan. Ada hawa nafsu kita harus berperang dulu. Tapi kalau nabi itu Allah mudahkan. Ya, hatinya nggak akan condong kepada kemaksiatan. Ya. Maka dalam surat Al-Lail kemarin kita sempat baca wa nuyassiruka kalil yusra. Ada fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada amalan soleh. Yusra. Ada yang fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia untuk amal yang tidak soleh. Orang-orang yang mendustakan. Baik, dua ayat lagi. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya. Fadzakir, maka berilah peringatan in nafa'atiz dzikra. Apa namanya? Peringatan itu bermanfaat. Nasihat itu akan bermanfaat. Ya. Wadzakirhum madamatiz dzikra masmu'ah. Selama ya, ingatkanlah mereka selama mereka masih mendengarkan peringatan itu. Sayadzakkaru man yakhsha. Akan yadzakkar, akan apa namanya? Akan merasa akan mendapat nasihat. Man yakhsha, akan mendapatkan nasihat man yakhsha. Siapa yang takut, ya, siapa yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini maksudnya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk tetap menyampaikan peringatan, memberikan nasihat, ya. Insya Allah dan nggak usah peduli, katanya. Karena yang akan menerima nasihat itu adalah hanya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara manusia ada yang mendapatkan nasihat dari Al-Qur'an dan ada yang tidak mendapatkan nasihat dari Al-Qur'an. Baik. Ini barangkali ya kandungan dari surat Al-A'la, ya kita cukupkan terlebih dahulu. Intinya adalah ya dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai 10 ini kita diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, ya memuji Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwasanya Allah itu maha sempurna, ya. Kemudian ada penegasan bahwasanya Nabi tidak akan melupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi nggak perlu buru-buru apa namanya membaca ayat yang ditalkinkan oleh Jibril. Kemudian yang ketiga maksudnya adalah Nabi sudah Allah mudahkan untuk menjadi orang baik, gitu. Sudah Allah mudahkan untuk melakukan amal baik. Kemudian yang keempat, Nabi diperintahkan untuk tetap memberikan peringatan karena nasihat itu pasti akan bermanfaat, ya, bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita menerima manfaat dari Al-Quran yang kita baca, ya kita fahami, kita baca dengan benar dan kita tadabburi sehingga meningkatkan keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan setelah ini kalau mendengar surat Al-A'la dibaca pas Jumat, kita